Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwita Widyastuti. Saya merupakan mahasiswa PPG Calon Guru 2024. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pembelajaran sosial emosional, di mana untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai modul ajar matematika yang sudah diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional. Yang pertama adalah informasi umum pada modul ajar. Informasi umum ini berkaitan dengan nama penulis, jenjang sekolah, mata pelajaran, kelas, fase, elemen, dan sebagainya. Nama penyusun modul ajar ini adalah saya, yaitu Dwita Widyastuti, dengan jenjangnya adalah SMA, mata pelajaran matematika wajib pada kelas 11, dengan fase F, di mana capaian pembelajarannya yaitu di akhir fase F, peserta didik dapat menerapkan teorema tentang lingkaran dan menentukan panjang busur dan luas juring lingkaran untuk menyelesaikan masalah, termasuk menentukan lokasi posisi pada permukaan bumi dan jarak antara dua tempat di bumi. Elemennya adalah geometri pada materi lingkaran, subbab garis singgung lingkaran dengan alokasi waktu yaitu 2 jam pelajaran. Modul ajar kali ini saya susun untuk pemenuhan satu pertemuan. Selanjutnya yaitu poin A, kompetensi awal. Pada kompetensi awal ini, peserta didik telah memahami gambaran umum tentang unsur-unsur pada lingkaran. Poin B yaitu profil pelajar Pancasila, di mana terdapat 4 elemen yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, bergotong royong, dan juga mandiri. Pada poin C yaitu sarana dan prasarana, di mana media yang saya gunakan yaitu laptop atau gadget, proyektor, dan juga PowerPoint. Poin D adalah target peserta didik, di mana target pada kelas saya yaitu 36 peserta didik. Poin E, metode pembelajaran, di mana metode yang saya gunakan adalah problem based learning, dan juga asesmen yang saya gunakan ada 2, yaitu asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Pada pelaksanaan modul ajar ini, asesmen diagnostik sudah dilaksanakan di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya di poin G yaitu pemahaman bermakna. Peserta didik dapat menerapkan konsep dari singgung lingkaran untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Poin H adalah pertanyaan pemantik, di mana di sini ada 2 pertanyaan pemantik yang diajukan kepada peserta didik, yaitu apakah kamu pernah mengendarai sepeda dan apakah kamu pernah menggunakan katrol. Coba hubungkan kedua permasalahan itu dengan garis singgung lingkaran. Dan yang selanjutnya adalah kompetensi inti. Pada kompetensi ini terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama adalah tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran yang saya tuliskan ada 3, yaitu peserta didik dapat memahami konsep garis singgung lingkaran dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar dua lingkaran dengan tepat. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam 2 lingkaran dengan tepat. Selanjutnya poin B adalah kegiatan pembelajaran, di mana pada kegiatan pembelajaran ini sudah diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional. Pada kegiatan yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan, di mana di sini poin 1 yaitu guru memberikan salam dan mengajak peserta didik berdoa bersama, termasuk kompetensi pengenalan diri. Yang kedua adalah guru menanyakan kabar dan perasaan, di mana di sini termasuk kompetensi kesadaran diri. Yang ketiga adalah guru melakukan presensi kehadiran peserta didik, di mana di sini termasuk pengelolaan diri. Yang keempat adalah guru memberikan pertanyaan pemantik terkait materi garis singgung lingkaran, di mana di sini termasuk kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kelima, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai serta alur pembelajaran. Selanjutnya yaitu
kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini terdapat beberapa kegiatan yaitu orientasi masalah. Yang pertama di sini, guru memberikan penjelasan mengenai konsep garis singgung lingkaran. Yang kedua, guru memberikan video penerapan garis singgung lingkaran. Dan yang ketiga, guru mengajak peserta didik dengan memberikan ice breaking, di mana ice breaking tersebut merupakan kompetensi pengelolaan diri. Yang kedua adalah mengorganisir peserta didik. Di sini, guru membagi peserta didik menjadi 6 kelompok berdasarkan asesmen diagnostik non-kognitif, yaitu gaya belajar. Dan yang kedua, setiap kelompok sesuai gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik diberikan tugas yang berbeda, di mana di sini termasuk diferensiasi produk. Dan kompetensi sosial emosionalnya adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, di sini dilampirkan bahwa tugas-tugas untuk kelompoknya sesuai dengan gaya belajarnya, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Selanjutnya yaitu membimbing penyelidikan kelompok, di mana peserta didik melakukan diskusi kelompok untuk membuat produk garis singgung lingkaran. Di sini kompetensinya yaitu keterampilan sosial. Yang kedua, guru berkeliling ke setiap kelompok dan memberikan arahan. Selanjutnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, sementara itu kelompok lain dapat menanggapi atau memberikan pertanyaan. Di sini termasuk kompetensi kesadaran sosial. Dan yang terakhir adalah kegiatan penutup, di mana guru memberikan asesmen formatif individu. Di sini termasuk kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, yaitu guru merefleksikan pembelajaran terhadap materi yang telah dipelajari. Di sini kompetensinya yaitu pengelolaan diri. Guru memberikan peserta didik membuat kesimpulan tentang materi garis singgung lingkaran. Guru menyampaikan materi selanjutnya yang akan dipelajari, dan guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam. Dan penutup ini termasuk kompetensi pengelolaan diri. Selanjutnya yaitu poin C, yaitu refleksi. Di sini guru merefleksikan bagaimana perasaanmu setelah belajar matematika dan apakah materi yang sulit dipelajari. Yang D adalah lembar kerja peserta didik. Di sini akan saya lampirkan pada lampiran. Dan yang E adalah pengayaan dan remedial. Yang F bahan bacaan peserta didik dan pendidik. Di sini peserta didik bisa menggunakan PPT yang saya berikan dan juga mengeksplor internet. Sementara itu, pendidik menggunakan buku matematika kelas 11 Kurikulum Merdeka dengan penerbit Erlangga. Di sini juga terdapat glosarium dan juga daftar pustaka. Selanjutnya, pada lampiran, di sini saya lampirkan asesmen-asesmen yang saya gunakan. Yang pertama adalah asesmen diagnostik non-kognitif, di mana asesmen ini sudah diberikan di pertemuan sebelumnya untuk mencari tahu karakteristik peserta didik, yaitu gaya belajar peserta didik. Di sini terdapat kisi-kisi gaya belajarnya, dan di sini adalah instrumen pada asesmen diagnostik non-kognitif. Peserta didik dapat membaca petunjuknya sebelum mengerjakan, dan setelah mengerjakan, peserta didik dapat menghitung skornya. A, terdapat berapa jawaban, B, dan juga C. Jika jawabannya A, maka peserta didik merupakan visual learner. Dan selanjutnya, dan di sini ada juga rubrik penilaian gaya belajarnya. Di sini ada jawaban mayoritas A, berarti dia menggunakan gaya belajar visual, dan juga seterusnya. Dan yang kedua yaitu merupakan asesmen formatif kelompok, di mana di sini untuk diferensiasi produk terdapat 3 tugas. Masing-masing tugasnya untuk mengakomodasi masing-masing gaya belajar, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Di sini visual dengan tugas buatlah poster, infografis, atau catatan ringkasan menggunakan Canva terkait materi garis singgung lingkaran. Dan auditori, buatlah rekaman video yang berisikan rangkuman materi garis singgung lingkaran. Dan pada gaya belajar kinestetik, buatlah video penerapan garis singgung lingkaran. Dan di sini pemetaan asesmen diagnostik non-kognitif terdapat
3 dengan gaya belajar visual, 3 kelompok dengan gaya belajar visual, 2 kelompok dengan gaya belajar auditori, dan 1 kelompok dengan gaya belajar kinestetik. Kemudian di sini terdapat rubrik penilaian untuk asesmen formatif kelompok. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu ketepatan pengumpulan, kelengkapan materi, kreativitas, kualitas, dan kerjasama dalam kelompok. Dan di sini adalah instrumen penilaiannya, di mana nilai akhirnya yaitu skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal yaitu 15 poin dikalikan dengan 100 poin. Masing-masing peserta didik akan dinilai menggunakan instrumen penilaian tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu asesmen formatif individu, di mana di sini diberikan kepada individu masing-masing peserta didik untuk dikerjakan. Di sini adalah rubrik penilaiannya dengan total skor adalah 5 poin dengan nilai akhir menggunakan rumus skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal yaitu 5 dikalikan dengan 100 poin. Maka peserta didik dapat mendapatkan nilai akhir menggunakan rumus tersebut. Kemudian di sini merupakan PowerPoint di mana saya menjelaskan tentang konsep garis singgung lingkaran. Di sini ada tujuan pembelajaran dan juga materi untuk mengenal garis singgung lingkaran. Dan di sini juga saya berikan contoh referensi untuk mengerjakan produk pada gaya belajar masing-masing kelompok. Di sini untuk gaya belajar visual, di sini ada video untuk gaya belajar auditori, dan di sini juga ada untuk gaya belajar kinestetik. Peserta didik bisa mengerjakan dengan referensi tersebut. Baik, terima kasih atas presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.